warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li jami'il anbiya wa sahabati wal qarabati wat tabi'in. Syaulillahi lumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى الكريم يعطي مشاعرهم وينور ضرائعهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد بداوي وسيدنا أحمد رفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم البيجوري وسيدنا عبد الحسن الشاذلي وللإمام الشافعي وللإمام الحنفي وللإمام المالكي وللإمام أحمد حنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسعد شمس العارفين وشيخنا أحمد فوائد وحضرة الشيخ هاشم عشاري ولسائر سادة الصوفية المحققين والعلماء الآملين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لصاحب الراتب سيدنا الشريف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang niki kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di majelis taman surga niki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan mencoba untuk membaca dua kitab nanti. Yang pertama kita akan mengaji fikih dan yang kedua nanti kalau ada waktu kita akan mengaji kitab karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yakni kitab Mukasyafatul Qulub yang terkait dengan ilmu tasawuf. Jadi kedua ilmu ini memang harus digabungkan menjadi satu. Ya.
Jadi yang terlebih awal kita akan ngaji fikih, kemudian nanti di season kedua mungkin kita bisa mengaji tasawuf. Fikih niki menjadi penting karena kehidupan kita sehari-hari itu banyak bergelut dengan fikih. Bagaimana cara kita ibadah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana tentang munakahat, bagaimana tentang jinayat, dan seterusnya. Ini semua fikih. Ya, bagaimana jual beli, bagaimana wakaf, ya, bagaimana hibah, bagaimana riba, bagaimana tentang memiliki harta bersama dan seterusnya. Begitupun dalam munakahat sama. Jadi menjadi penting untuk kita belajar fikih. Makanya ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa mempelajari ilmu fikih itu ya. Jadi kita bermajelis di majelis ilmu fikih itu sama dengan beribadah 60 tahun. Itu ya. Sama seakan-akan kita beribadah 60 tahun. Ini keutamaan kita belajar fikih. Ya, karena semua hal yang terkait dengan ibadah kita niki banyak terkait dengan fikih. Cara sembahyang, cara tengulu, cara tayamum, cara mandi junub, cara sholat Idul Fitri, Idul Adha, cara untuk bersuci. Silakan. Nabi Malik, cara untuk puasa, cara untuk berzakat, cara untuk berhaji. Coba, ini fikih semua. Maka menjadi penting untuk kita belajar fikih. Ya nanti seberapa lembar yang kita baca kitab ini ya besok kita lanjut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang syurutul wudu. Ya. Syurutul wudu'i, adapun beberapa syarat-syarat dari wudu. Yang pertama adalah al-islamu, itu Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudu itu dilakukan oleh orang kafir. Kenapa? Li'annal wudu'a ibadatun taftakiru ila niyatin. Karena ibadah itu membutuhkan terhadap niat. Wal kafiru laisa min ahliha. Sedangkan orang kafir niki bukan termasuk ahli dari niat itu. Jadi orang kafir dalam hal ini tidak sah melakukan wudu, tidak sah melakukan puasa, tidak sah melakukan haji, tidak sah melakukan sholat. Kenapa ya? Karena belum masuk Islam. Karena belum masuk Islam. Tapi walaupun mereka ini adalah tidak ada kewajiban untuk melakukan itu semua, tapi sesungguhnya mereka itu juga kelak di yaumil qiyamah juga akan mendapatkan efek dari apa yang mereka tidak lakukan di dunia. Ya, salah satu contoh misalkan firman Allah, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ini ke firman Allah. Wahai orang-orang kafir, apa yang menyebabkan Anda masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini artinya bahwa mereka ini juga sebenarnya dikenai efek dari perintah itu. Akan tetapi perbuatan-perbuatan kewajiban itu menjadi tidak sah dikarenakan dia belum memeluk Islam. Oke? Bahkan orang Islam sendiri pun bisa dengan cepat keluar dari Islam apabila keluar hal-hal yang tidak baik dari mulut kita. Makanya kalau kita lihat misalkan di dalam kitab Sulamut Taufik, ya, jadi di situ ada 3 hal yang kemudian bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, yang menjadi murtad. Yang pertama itu adalah bil qaul, dengan perkataan. Jadi dengan perkataan pun kita bisa keluar dari Islam. Ya, mengatakan yang haram halal, yang halal haram. Sesuatu yang wajib dikatakan tidak wajib, sesuatu yang tidak
Ataupun sebaliknya. Ya. Atau misalkan mengatakan bahwa apa ya? Ya Allah itu 3. Seperti perkataan orang-orang di luar Islam, Yahudi Nasrani itu ya. Padahal kita sudah dalam tauhid kita qul huwallahu ahad. Ini perkataan. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan pun kita bisa keluar dari Islam. Misalkan as-sujudu lis-sonami, sujud kepada patung, berhala. Itu juga bisa keluar dari Islam. Atau dengan keyakinan. Dengan keyakinan pun kita bisa keluar dari Islam. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Ini juga bisa keluar dari Islam. Maka ini harus kita hati-hati. Jadi dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan keyakinan. Kalau di hati kita ini adalah ada rasa ragu-ragu dalam masalah ketuhanan, bisikan, maka kita bilang saja, langsung mengucap amantu billah. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Selesai niki. Dia tidak pikiran macam-macam lain pikiran niki. Dia terkanggu hendak pikiran zat besi Allah Ta'ala. Ciptaannya yang boleh dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan kau pikirkan tentang zatnya Allah. Dia mampu nih, nggih. Nah, niki yang pertama adalah Islam. Ya, wal kafiru laisa min ahliha, sedangkan orang kafir ini tidak termasuk ahlinya. Yang kedua, at-tamyizu adalah tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyizi, maka tidak sah ibadah atau kemudian tidak sah wudu itu dilakukan kalau belum tamyiz. Kenapa? Ya li'annal wudu'a ibadatun taftaqiru ilal niyyah. Karena wudu itu membutuhkan terhadap niat. Sedangkan anak yang belum tamyiz kan belum bisa itu. Ya, tamyiz. Ya, jadi tamyiz ini ya dia sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri, gitu ya. Nah, jadi ini sudah tamyiz ini. Ya, tamyiz. Kalau sebelum tamyiz itu ya makanya ya sekalipun dia melakukan perbuatan ya namanya anak-anak, itu tidak ada sanksi itu, tidak ada sanksi. Jadi ada tiga orang yang tidak punya sanksi itu ya. Rufi al-qalam an salasatin, pena itu tidak dicatat dosa seorang itu karena 3 itu. Anin naim hatta yastaqalla, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta afaqa, orang yang gila sampai dia sadar. Jadi orang gila ya sudah tidak ada kewajiban. Dengan juga berbeda suruh gawe kewajiban. Ya, wa anis sobiyyi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia mimpi keluar sperma, balik. Kalau ndak mimpi keluar sperma, ukurannya 15 tahun. Lagu dakan leman 15 tahun, lagu nasugul sperma aja balik ngarang. Nggih? Balik ngarang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah an-naqa'u 'anil haidhi wan nifasi, itu adalah suci dari haid dan nifas. Syaratnya suci dari haid dan nifas. Ya terutama haid ini kadang-kadang kita yang sering tidak peka melihatnya. Haid paling sedikit itu berapa hari, Bu ya? Hah? Paling sedikit dengan haid kira jelo, Bu. Harus anina lek beketuan ini sama aman. Hah? Satu hari 1 malam deh, no pitu jelo deh 5 jelo. Ni rasa 5 jelo, rasa 3 jelo nih. Jadi 1 hari 1 malam. 24 jam. Biasanya 7 hari 7 malam. Paling banyaknya? Hah? 40 hari. 15 hari. Ya. Ya, 15 hari. Terus baru mati. Kalau kemudian masa suci paling sedikit berapa hari? Masa suci
baru kemudian dia boleh head lagi. Pira jelun nampung kanggo head malik wansa suci niki. Hah? 27 hari. Ampun kanggo kena head malik lamun wah 15 jelo. Saya nggak mungkin di dalam sebulan 2 kali nya head. Dong yang dik don sembayang jari. Ya, jari baru 2 jelo suci maliknya head. Ya, ini senang. Dong maling head 15 jelo, win saka head 15 jelo, suci 3 jelo, maling head 15 jelo. Lah dia naralangan bapak niki. Ngone puasa bapak niki sih. Nggih. Jadi 15 jelo masa nggih. Ah niki paling sekedin masa suci. Amun head baru paling ngone 15 jel. Amun lebih 15 jelo berarti darah istihadah. Mandi, demen mandi bersih, nggih, mandi junub bersih, ya mau solan ya terus. Nah, ini si kambut ya. Jadi di solan, demen solan, si kapas atau napi niki ampure, baru kemudian kaduan soptek. Mau sembahyang. Karena sudah lebih dari 15 hari. Nah, coba kalau masa suci paling tinggi berapa hari? Masa suci paling tinggi pire? Sabaru kan masa suci paling rendah 15. Amun paling tinggi pire? Iya bingung ibu-ibu nih. Sebulan 40 hari. Masa suci paling tinggi ini kini terbatas, Bro. Pokok dende head suci lu haram. Silakan. Pokok deher kan suci. Iya, jadi ini. Kadang dengan lalu haji baik niki kadang mau sengaja disuntik kadang disubur darah head. Ya karena dia dengan obat tidak keluar headnya ya tidak head namanya alias suci. Nah niki. Ini kadang-kadang kan masalah sepele nggih. Lagu kadang-kadang di luar men, kadang-kadang main terus. Lawan mereka yang ngangkat. Harus berbeda nih lawan beda darah men kan jenden. Lemat bahas darah men niki. Niki dasar-dasar doang jeruk niki. Ya saya nggak warna dia penuh darah head niki. Arak sa beak pekat keruh, arak sa merah jambu-jambua, arak sa kuning-kuningan. Sampai sekian warna darah niki. Oke? Nah, jadi yang penting bahwa suci dari haid dan nifas. Oke? Haid dan nifas. Jadi baru dia bisa untuk melakukannya. Kemudian an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Ya. Jadi harus tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Jadi harus dibersihkan berupa lem, ya, atau berupa cat, ya, atau berupa apapun di situ. Getah, duri. Ya, kalau durinya itu setengah di dalam, setengah di luar, nggak bisa sah wudunya. Misal kena si duri makin cek naik. Luar tong endol-endol setengah. Di dalam tahun setengah, lamut mulu nikin dan sah. Ini kalau dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in. Nggak sah. Kenapa? Karena arak setetes dek kena kulit niki si air. Pori-pori niki. Lamu melesah antara sintak ke, dui niki atau pasak di dalam. Ya kan dua pilihan niki. Bahaya doang dan ngajak niki. Antara tersintak, berarti kan lolos kan? Amun terpasak berarti dia masuk bagian dalam. Pada marantan sabaru pasang kempas anina nih ke tolo anak sekedi bunga dorong sekedi agak dalam ampura niki agak dalam ada yang sampai masuk darah luar niki nggih ya putek ini kan berupa cat nih bau nyentuh dia bermasalah nah niki ya nah jadi an-naqa minal haid an-naqa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati ya bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u usulal ma'i ilal basyarah
fayajibu izalatu ma tahtal azafir, maka wajib menghilangkan apapun yang ada di bawah kuku, minal ausakhi, berupa kotoran. Nah, jadi harus dibersihkan semua. Ya. Nah, jadi harus dibersihkan. Kemudian al-ilmu bi fardiyatihi, harus mengerti tentang ilmu cara ngulu. Dan bau dengan ibadah nu ngawak-ngawak. Oh iya entan ngulu nu Ustaz Kamrullah ieu bekentan den bau. Harus ngaji berajah nih. Enggak bisa kita ikut-ikutan tentang sesuatu itu. Ya. Ai artinya ya'lama may yuridul wudu anal wudu'a fardun. Harus orang yang berwudu tahu bahwa wudu itu wajib. Ya wajib wudu nu dina sunat. Harus tahu itu kalau itu adalah wajib. Ya. Kemudian selanjutnya alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Harus tidak meyakini bahwa yang wajib di dalam fardu itu sunnah. Denden sa wajib di dalam wudu ni ke sunnah sih dikenan mungkin. Coba piru fardu wudu niki. Ada 6. Yang disebut di dalam Al-Qur'an 4. Yang disebut dalam as-sunnah tambahannya 2, yakni niat dan tertib. Nah, dalam mazhab Syafi'i fardu wudu itu ada 6. Harus tahu nih. Maka kalau kita tidak tahu, ya ini bermasalah nanti. Jadi harus tidak meyakini bahwa yang fardu itu adalah sunnah. Lamun sebalik berarti bermasalah. Ane sarian dikena wajib beslaku nonin kan. Amun tende tahu kan selesai aman dari niki. Lagu lamun tende wah ngaji marah niki kan dia tahu dah tajam. Berbintang ketahuan dia tuh melingkih marah niki. Nah, ini juga pentingnya majelis fikih, majelis ilmu. Oke? Bukan hanya siraman rohani ya, ngaji marah sak niki. Taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i furudun fayasihu minhul wudu'u. Kalau seseorang meyakini bahwa seluruh perbuatan wudu itu adalah wajib, fayasihu minhul wudu'u, maka sah wudu'nya. Pokoknya selapu sak cara dengan wudu ustaz ini wajib sah man. Ya, mulai niat besok kentok anu bulu anu bau kan selapuan. Itu ya, arahnya dengan awam. Dia tahu niki ilmu paling gampang jaring kan? Berarti al-amila mazhabalahu, dengan awam niki dinarak mazhab. Be jalur milu niki kena jari. Nggih? Nah, jadi kalau dia meyakini semua perbuatan wudu itu fardu, fayasihu minhul wudu'u, maka sah wudunya. Watarotan, dan terkadang ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i sunanun. Terkadang seseorang meyakini saya nganden wah ngaji bahwa selaku pegawaian ngulu niki sunnah. Apa efeknya kalau seperti itu keyakinannya, perkataannya? Fala yasihhu minhul wudu'u, maka sah wudu. Ya, atau sembahyang mungkin ke salat. Kita tidak tahu mana rukun dan mana yang tidak rukun. Lamun kena salapun soal dia sembahyang dan dia rukun sunnah doang, dia sah sembahyang. Lagu saya ngajak milu-miluan bisa kena rukun. Nah, ayo ngaji pokoknya dia ketahuan sampai juga rukun deh. Pokok selapun pegawai dia rukun sah sembahyang. Ya, bukan yakinin dijaring kan? Tapi sebaliknya bermasalah maksudnya. Sebaliknya bermasalah. Ini kalau dia yakini bahwa seluruh perbuatan wudu itu sunnah, pada yasihu minhul wudu, maka tidak sah wudunya. Ya. Watarotan, dan terkadang ya'taqidu anna fihi furudun wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Terkadang ada sebagian orang pokok di dalam wudu arak sak fardu wudu, arak sak sunnah munin. Lagunin tahu beda biasa sunnah bisa wajib. Ya. Fa fihi tafsilun, maka dalam hal ini ditafsir. Dibagi dua pendapat ulama. Maraniki basen. Ingka na'amian fayasihu bil ittifaq. Lamun batur awam ya sah secara kesepakatan para ulama. Dengan awam niki dan yang tahu bedaan.
Ini lagu dindik saya yakini selapun baru niki adalah sunnah. Ya saya bermasalah niki. Lagu niki kan jarang wan niki sak pardun dari sak sunnah. Lagu nintau bedaan yang biasa sunnah kancem biasa pardun. Ya. Niki nggih, lalu sing kena kentok belum pardu. Kena mengusap semua rambut kepala padahal sunnah itu kan. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi sah kalau orang awam. In kana aliman, kalau dia orang alim, itu ya. La yasihu inda Romli. Dan sah menurut Imam Romli. Wa yasihu inda Ibni Hajarin, tapi sah menurut pendapat Ibnu Hajar. Kalau orang alim, tidak sah. Tidak bisa membedakan mana sunnah, mana fardu di dalam wudu niki kan? Tidak sah. Bisa kena standar alim niki. Di dalam kitab niki dikatakan babitul alim huna. Adapun standar yang disebut alim di dalam hal ini, huwa man qad ishtaghala bi talabil ilmi. Itu adalah orang yang repot, sibuk dengan menuntut ilmu, ngaji marantan saniki, wah niki. Wah, standar alim of tinggi niki tetap ngaji soal kan. Yo, tetap ngaji soal. Segera wale onek sebut depan duduk nonam lemak masa lupa ada. Jadi saat kena standar alim, alimah dengan alim niki itu adalah huwa man qad ishtaghala bi talabil ilmi, orang yang sibuk dengan menuntut ilmu au mulazamatil ulama. Tapi tetap baca dengan alim. Ngaji kena. Waktan yumkinu fi tamyizul faraid, beberapa waktu sehingga dia bisa membedakan B pergawean sak wajib, B pergawean sak sunnah, fil adati menurut kebiasaan. Niki bahasa ulama. Jadi namun doa ngaji marah niki sampun yang jelasan parduduk baru alim doa haran sila. Alim barang kan? Berilmu kena tahu cara dengan ngulu dendek diyakinin sesunnah jadi wajib atau sawajib selapun jadi sunnah bermasalah. Syukur alhamdulillah tetap mau hadir marah niki. Nggak? Karena kita ini hanya transit jamaah. Saran dengan transit nih ya semendak. Pada marantan saya Yogyakarta, transit di Surabaya, transit niki nakeran transit bu. Mendelah wah, bari ini tentang transit bahasa niki ibu-ibu nih kan, transit kan? Ya, transit niki mendelah semendak dulu. Itu Yogyakarta mendelah semendak oleh Denpasar atau Surabaya ngelor, Malik lolos, ngone napi semendak, semendak. Oke. Tujuan kemana? Jakarta kan? Iyo niki hidup niki transit sudah semendak. Amun waseket 6 dase aneh, wah siap-siap tuh. Karu, amun 6 dase, no kan yo. Rasulullah bahasa merenike umru ummati baina sab'in wa sittin. Umur umatku sekitaran 6 dase, 7 dase. Wah, luar biasa sudah itu. Alhamdulillah itu artinya mentola umruhu wa sunna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya dan baik kelakuannya. Tapi yang jelek itu orang yang panjang umurnya, jelek pula kelakuannya. Sembayang deh, puasen deh, ngajin deh, lebih umur. Nah, ini kendaraan dan sholah kan? Nah ini, jadi pendek tapi manfaatnya besar. Pendek umurnya, tapi manfaatnya, ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau sekarang ini manfaat yang luar biasa dialami itu ya mencatat itu. Kalau seperti Ustadz Yusuf ini, beliau ini manfaatnya banyak karena rajin nulis. Kalau yang ngaji-ngaji ya generasi setahun, 20 tahun, 50 tahun masih diingat kan? Masih ada jamaah sedengah pengajian. Lagu mau habis ngembilinan jamaah sudah selesai. Tapi kalau orang yang nulis, woi, sampai berabad-abad masih dikenang itu. Saya nggak masih ada tulisan. Nggak? Imam Syafi'i, tulisannya masih ada. Imam Malik, Imam Ahmad. Ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Tong Guru Bengkel, misalnya masih itu tulisan kan?
sehingga kita masih kenal. Sejak arah tulisan surat cinta. Nah, jadi ini ya, ingkana aliman, atau kalau tidak nulis ya yang bisa dikenang itu ya berwakaf. Itu ya, mewakafkan tanah untuk jadi masjid, musalla, madrasah, belo pahala masih nikah. Oke? Belo dari jembatan, jalan umum yang bisa manfaat untuk orang lain. Oke, nggih? Nah, ini. Panjang umur itu juga dari amal. Iya. Jadi walaupun umurnya tidak banyak, kadang-kadang 30, tapi banyak amalnya itu bisa maknanya panjang. Iya, itu bermakna panjang karena masih dikenang. Ya. Karena kita kalau sudah wafat, sudah selesai amal ibadah niki jamaah. Nggih? Kan sesuai hadis itu, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kalau sudah mati anak Adam itu putus segala amalnya kecuali 3 hal. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Berdoa individu lah tetap bacaan Fatihah kan? Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ngaji maraniki makin pelunggu hajahan malik bija jarin ngajahan ai bermanfaat. Ya. Atau sedekah jariyah, ya bangun madrasah, pesantren, masjid, musola, niki nggih, walaupun dia sampun ngembilinan, tapi pahalanya tetap ngalir, ya tetap ngalir, jalan, dan disebut-sebut kebaikannya, niki nggih. Nah ini, kemudian yang selanjutnya adalah izalatun najasatil ainiyati, menghilangkan najis ainiyah. Idza kanat la tazulu bi ghuslatin wahidatin fayajibu ghuslatani bil ittifaqi. Menghilangkan najis ainiyah kalau dia tidak bisa hilang sekali, maka wajib dibasuh 2 kali. Andai anggota wudu ini tempatnya. Ya. 2 kali dibasuh. Sa pertama berarti telangan najis, sa kedua berarti ya temulu, berani ke jaring kan? Ya. Wa amma idza kanat tazulu bi ghuslatin wahidatin fa indar rafi'i la budda min ghuslataini kadzalik. Ya walaupun bisa hilang dengan 1 kali basuhan, kalau menurut Imam Rafi'i tetap bukan 2 kali basuhan basuh. Menurut beliau niki nggih. Ya, tapi menurut sebagian ulama kalau dia hilang sekali ya cukup sekali. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jaryul ma'i ala jami'ul udwi, mengalirkan air atas semua anggota badan tempat anggota wudu itu. Bi ayyajriya bi tab'i fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw saljin. Maka tidak cukup mengusapkan air di anggota wudu itu dengan bi khirqatin lap aw saljin atau salju batu kok harus cair dulu. Ya, dicairkan dulu. Nah, jadi ini beberapa hal yang terkait dengan syarat-syarat dari kita melakukan wudu itu. Ya. Kita lanjutkan ya. Nawaqidul wudu'i, adapun yang membatalkan wudu. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-khariju min ahadis sabila ini itu adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Min qubulin au duburin, baik dari jalur depan atau jalur belakang. Qubul, dubur. Rihun au ghairuhu, baik berupa angin, entut berarti kena niki. Au ghairuhu atau selain si entut. Biasa maupun luar biasa. Andainya sendeker, sugul misalnya, kayu, emas, lalu gulot, dan berjurakan. Nah ini tetap dia batal itu, ya, ya biasa maupun luar biasa, ya, dari jalur depan dan belakang. Illal mania, kecuali mani, lamun mani jandek batal wudu. Sawaun akan al khariju mu'tadan am ghairu mu'tadin. Apakah yang keluar itu biasa maupun luar biasa. Rotban amjafan, baik dia basah maupun kering. Pokon subul leman jalur sa 2 niki ja batal wudu. Kecuali kenapa mani
tidak batal. Ya, karena dia mani itu kan suci. Nggih? Suci. Ya, kenapa dia kemudian tidak mewajibkan wudhu keluar sperma itu? Karena keluar sperma itu adalah aujaba ma huwa a'zamu minal wudu'i, mewajibkan sesuatu yang lebih besar dari wudhu. Lebih berat dari wudhu kewajiban. Tapi kewajiban niki al-wuslu, yaitu mandi. Mandi, fala yujibul wudu'a, maka tidak wajib wudhu. Jadi musugul sperma set, misal kan mandi junub ndek batal wudhu. Iya, kenapa tidak batal? Ya karena dia adalah lebih berat kewajibannya. Maka kata para ulama begini katanya, kullu ma awjaba a'dhamal amrayni bi khususihi lam yujab adwanuhuma bi umumihi. Sesuatu yang diwajibkan lebih besar dari dua perkara karena kekhususannya, lam yujab adwanahuma, maka tidak wajib yang di bawahnya diumumihi dengan keumumannya. Kal mani, seperti mani. Jadi mani itu keluar sperma itu mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudhu. Kenapa kok wajib mandi? Ya kan dalam hadis ada dijelaskan innamal ma'u minal ma'i. Air itu berasal dari air. Amu sugul sperma dan mau mandi seger, dari enggak? Seger. Jadi itu lebih besar kewajibannya. Sehingga dia bercerita. Iya. Nah, jadi ini kewajibannya ya. Jadi kalau keluar angin, yaitu kecuali ragu-ragu. Ragu-ragu ini sugul entut atau ente. Kan pernah itu kalau disalah dalam sebuah hadis jelaskan begini. Itu terjadi ashkala ahadun min batnihi, terjadi muskil seseorang di dalam perutnya. Akhraja min batnihi syai'un amla, apakah keluar sesuatu dari perutnya ataukah tidak? Ya, apa kata Rasulullah? Fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah keluar dari masjid hatta yajida sautan au hatta yasmi'a sautan au yajida rihan, sehingga kamu mendengarkan suara tit, misal, oh jelas ngentut kamu muni kan? Oh ya jidarihan, atau kamu menemukan bau. Lamun denara ambun, denara suara, berarti kan dia ngentut. Angka iya niki sasak tokol lagu kecualian di nini endot le bumi tan meni no nggak jelas niki. Karena kan hadisnya al ainani wika usahi. Mata ini talinya dubur, lamun niki merem, niki ngasuh, loang kali bawah niki, lamun itu ngasuh, niki kejep, saning taek, bener. Iya. Jadi kecuali dia tidurnya seperti ini. Iya. Jadi jangan keluar dari masjid sampai menemukan bau atau menemukan suara. Nah ini. Jadi ini terkait dengan keluarnya sesuatu itu. Kemudian zawalul akli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal binaumin dengan sebab tidur aw ghairihi atau lainnya. Illa binaumi qaidin mumakkinin maq'adatahu, kecuali tidurnya orang yang tetap cara tidurnya. Minal ardi, dari bumi. Sawaun ata'adda bizawalil akli amla wa yakunu zawalul akli binaumin aw jununin aw igmain aw sukrin. Ini juga membatalkan wudhu. Tidur. Tapi kalau tidur yang begini tadi itu anu sampai ngimpi toto lain jawab telang akal kan. Ngimpi nejok cakra, lejok suwete lain. Jadi ini sudah hilang akal itu ya. Apakah itu nanti dengan tidur atau gila atau ayan atau mabuk, itu bermasalah. Ya. Ada beberapa syarat orang tidak batal wudhunya itu ya. Yang duduk tadi itu ya, yang duduk di atas bumi gini, misalnya Jumat tenggirang niki. Ini nendah demet bejumat di tuan tunda tengan toh. Syah, dia one jadi ngantor lagu demet toh. Baik toh sek kunen. Mbilin dateng sek. Nggih. Siap lagu. Pokok sandek ngimpi bipaska. Amus ngimpi terus nganjong sampai terus.
Lalu turunin lagi kambing. Onya-onya, ini sampai ngorok mimpi udah Jumat nih aja. Kadang kita tahu diri ngantuk. Hah? Tiba-tiba ya? Ya ini. Jadi tiba-tiba kita mengantuk itu. Yang pertama itu ayyakuna mumakkinan mat'adatahu minal ardi. Jadi harus dia tetap duduknya. Maraniki. Maraniki nggih? Ini satu. Ayyakuna mu'tadilal khilqati. Ya dia ini ya napi tampang ruan niki ya pas-pasan. Ndek mau kau lalu, ndek payah lalu. Amun sa payah lalu langkan ini sesu nih kan? Ini baik subultur dia sendiri. Atau ndek mau kau lalu. Dia bahasa lagi. Ndek mau kau lalu ndek. Makanya dikatakan sini di antara apa namanya? Ai laisa mufriton fil badanati, tidak berlebihan di dalam badannya. Wala fin nuhuli, dan juga tidak terlalu kurus. Ya, semai-mai jari niki nggih, sehingga pas jari ini naralangan subuh langin niki. Pas jari. Linggih lah ukuran. Ada di dukur sitiangna. Monopling. Iya. Iya. Kemudian alla yukhbirahu ma'sumun inda romli. Tidak ada orang yang ya bisa dipercaya yang menginformasikan kepada dia bi khuruji rihi minhu asna'a naumihi, dengan keluarnya kentut di pertengahan tidurnya. Lagu lamun nara dengan pacu barat jangan tut baru sama tiram no namun dia masa tweet dunia ni dia masa ni. Oh nggih. Harus nyadu niki. Dendek tepagah. Ini lawan undek wah tiram ni. Aku yang meni kedua. Lamun dia sedih wah. Saaran dia abot lalu ngulu niki soal. Apalagi langsung kamar balik Allah Akbar Allah ya tidak ini kok tidak dengar kunin khutbah leone dengar kunin khutbah ini ane mau dengar kunin khutbah aku isi khutbah sabaru no ini barakallah itu doang ini kan emang luar biasa nih namun kamar jangan dengar bikin deh namun khutbah yang dengar Masya Allah. Iya, saking nikmat khusyuk. Angka mendengar mama kadang unin ye kedian hadir di majlis taklim unin kembin. Yo itu ya tetap bila minggu majlis taklim di masjid. Padahal ye tidak. Ye dengar khutbah kan. Ya. Nah, jadi ini harus kalau diinformasikan sama orang yang maksum maka harus mempercayainya. Kemudian selanjutnya adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar. Ini juga batal. Lamun kanak-kanak Nah, di sini para ulama beda pendapat. Lamun kanak-kanak umuran sekitar 6 tahun, 7 tahun, sebagian ulama arang kena batal wudhu termasuk. Allahumma sholli ala batal. Ya. Sebagian ulama mengatakan haddun tushtaha sampai dia diingini. Tapi sebagian mengatakan haddun tushtaha niki sekitar umur 6 tahun. Wahara syahwat lu segera nih jelas lu syahwat nih. Sebagian ulama mengatakan adat kebiasaan be entang saat syahwati. Amun sawa jelas gati jah umur sama-sama balik. Lagu untuk lebih hati-hati aneh ngulu baik kan. Saya pernah baca itu kalau disalah di dalam kitab Sulamut Taufiq sekitar umur 6 tahun. Ya. Berarti kalau begitu al-khuruju minal khilaf mustahabun bahasa ulama. Sugul leman perbedaan pendapat para ulama itu adalah disunahkan. Ni kena batal, ni kena debatal. Aneh mulu baik kan? Solahan. Ya, itu namanya kaidahnya al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan para ulama itu sunahkan. Dan laun waksa gawe sanu, nuara kena meni, nuara kena meni, amun tua gawe ngulu kan selesai garis. Oke? Selesai itu. Nggak ada. Jadi sekitar 6 tahun.
Oh niki. Nah jadi niki mungkin nggih. Asalisu. Tahan dulu. Nah, kalau istri batal lah pendek. Batal. Arak kena senina tenu onin muhrim. Dia apa muhrim? Mahram. Dengan muhrim dengan sebab ihram. Mahram. Amun kena mahram senina niki dong kanggo ndek merari kancik mahram. Hah? Ina, ama, anak tekan mahram kan senina mahram deh. Kanggo merari kancik mahram dah. Ndek kan? Asengan den mahram berarti ini adalah nisaul ajnabiyah haran dengan ini lain. Iya ampun kanggo merari kancik nia. Amun haran nisaul ajnabiyah berikan nina lain. Iya ampun batal wudu. Segera metinduk kancik mahram. Iya. Nah, ini analisa dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab di luar Syafi'i, ya ndak apa-apa. Ya. Ding kembi-kembi bersentuhan kan seninan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kenapa dia batal ya karena dia nisaul ajnabiyah, orang lain. Namun dengan lain kan berarti kan ya pun berarti sing dengan lain. Mahram. Dek na pemuhrim. Mahram monen. Amun sal di sinetron ya salah niku. Dek milu ngetren sinetron. Maaf bukan muhrim monen. Dek. Maaf bukan mahram. Iya sa kena nih kan nggih? Lain namun muhrim dengan seihram ya. Amun mahram jadi wanita yang ya jadi mahram wanita yang memiliki hubungan nasab yang haram dinikahi dan seterusnya. Nih kan nggih? Ya, jadi ini. Jadi sudah jam berapa ini? Belum ya? Ayyakuna kabira ini kedua-duanya sama-sama besar. Balighun hadda syahwati urfan yang sampai batasan syahwat secara uruf. Gitu ya. Ayyakuna bi ghairi hailin harus tanpa menggunakan hail, aling-aling. Kalau ada menggunakan merandasa kebiasaan atau lama ini kan tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Jadi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah masul qubulil adami au hilqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'. Jadi yang selanjutnya itu adalah menyentuh kemaluan anak ada. Kubul maupun duburnya dengan ini perutnya dek kado niki amun kado anu teh jalur segera ya kado menu dan ini mai te genit kemunun atau ngeraek kan. Nah jadi ini sama dengan perempuan juga kalau nyentuh itu yang batal dengan ininya. Kalau menyentuh yang disentuh istri itu disentuh rambutnya dek batal ya. Atau napi sentuh kungku teh, atau gigin teh. Kalau segera teh rendeng senina temen nonton tele mall. Anda lampau nih. Nah jadi bulun teh. Ya, karena termasuk tolang niki kan? Tolang. Nggih. Iya. Jadi ini. Jadi al-qubulu kubul saja ya. Az-zakaru faqad dunal khisyataini wa sya'ril anak. Kamu dengan mama zakar teh doang, semenuk teh no. Apa ni ya? Lolon tu ane. Lamun buat teh jande. Ya ni tahu ni kuning jelasan niki. Apa ya kuning kan? Iya ni wah batu sindiran sawah luar biasa wah niki. Ya, amun sano jandeen bata. Atau maaf bulun teh. Bulu kan mau rambut, niki rambut. Amun bulu kan bulu kelelek, bulu nirong, bulu ara. Ya beda bulu kan rambut jadi ni kan. Jadi namun bulun dalon tanon dek mas. Jadi ini yang tidak batal ini. Amun terjemak semenono ini belum bingung. Batal napa ndek batal.
Nggih batal lah sana. Jadi 2 bola nih kan nggih? Ya. Lamun dengan Nina nih ke parjinya. Parjinya itu tempat bertemunya 2 bibir. Amun atas bawah samping kiri kanan deh nejarin. Paham nih nggih? Ayo adine sa dalam lalu yo entah no kan. Nah jadi kajian fikih lagu, tapi ini adalah penting. Ya. Jadi perlu untuk kita mengetahui secara bersama-sama, ya. Ya, ada yang ditanyakan mengenai fikih? Boleh. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Fikih jurine fikih, sabaru niki. Sapikih niki. Nanda sok. Ya, jadi kita tadi sudah bahas syarat-syarat wudu. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang yang membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga kita sudah bahas tentang fardu wudu. Lengkap selesai jadi nike. Telu tema. Fardu wudu, syarat-syarat wudu, kemudian yang membatalkan wudu. Arah sama saya janggal. Baru ini Ustaz, najis ainun itu yang maksudnya yang bisa dilihat, dirasakan dan dibau itu kan? Iya, najis ainiyah itu adalah najis semasa penggitan ruan. Masih kelihatan warnanya, baunya, rasanya. Ainiyah haran iki. Anin tain manok misalkan, penggitan ruan kan? Bau warna diterasen. Ainiyah, lamun disiram sekaligus misal di masjid. Semasjid dari najis. Perlu ngaji marbot masa fikih niki. Ada yang salah tiba-tiba siram di masjid selapun seda isi. Nah, itu ainiyah. Kalau dihukmiahkan karing debait najis niki baru, nggih? Ah, lingkerin niki si spidol atau napi kan ada lupa makin tahu. Ya, tanduk kira-kira sudah tidak ada bau, warna dan rasanya. Ini hukumnya sudah. Lalu dia ada celet kan mondar rasa. Kira-kira wak ngot telan mamurat. Nah, kaya karing kebaitan ya ai. Dah. Sudah suci. Bisa saja kalau hilang bau warna dan rasanya. Lagu mulai kelambi je masih drone bidang teh manok je. Amle keramik jangan telan ain kan. Amniki ain dia jadi masih penggita. Ya, anda ini kelambi putih lawan. Tetai kan, masih penggitaan dan warna. Ada yang saya telan, ambun teh, warna teh, dait, rasa. Tes. Molah jadi kan? Oke. Saya bertato niki masih bau. Kalau sebiranya dia bisa dihilangkan, mestinya dihilangkan. Lagu lamun mudarat ketelangan dia nara masalah. Ya, karena tato nike, kata bahasa ulama, dia itu adalah tintanya sudah masuk di bawah kulit, bukan di atas. Dia napa di atas kulit, le bawah tahu. Sehingga diibaratkan si para ulama pada merantan dui sabaru nike. Lamun dui watama ces dalam lain. Berarti wadui dalam. Lagu amun dui setengah ngangge-angge le luah, berarti dui luah nih ke. Angka milen dicabut atau milen pantau ke. Cabut lah paling bagus. Angka iya lagu no. Sandin pola. Cabut doang, namun saat pantau jangan bahaya. Sandin pola gitu. Hah? Sandin pola. Amun pola kan dalam lain kan, setengah pengitaan. Jadi yang biasa termasuk dalam kan cendil. Niki nggih amun anu. Jadi itu ada tentang tato itu dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Karangan saya lupa. Makanya nggak bisa dihapus. Ya makanya di dalam sudah katanya. Makanya ada sebagian menyamakan itu dengan al-ibroh. Dengan jarum tadi itu, dengan syaukat. Dengan duri.
Malah yang ini Ustaz, yang anu ini bedak ini malah. Perempuan kan bedaknya teman-teman. Nah, itu kalau membedak menghalangi. Mengganggu pokok di bawah tama air kira-kira ni kalis kan berbiar dan tama. Laun semenu lau temu ni. Le putih mekeleng itu kan. Demat korek tolak malik bireng. Ya. Jadi ini kemudian yang nggih. berkaitan dengan pembatalan wudhu kan? Nggih. Kalau kita di Mekah waktu itu di Masjid Nabawi itu sampai tidur biasa terus ngorok, Ya. sehingga tidak wudhu lagi. Apa berbeda kira-kira pembatalan di Mekah atau di Indonesia? Ya, makanya tadi kalau posisinya dia duduk, ya, Duduk tidur biasa. oh, Minggu waktu. batal itu. Kalau tidurnya tidur terlentang terus ngoroknya batal. Itu an-naum itu kan. Apa kira-kira ada mazhab yang membolehkan atau bagaimana? Nah, saya belum pernah baca ada mazhab yang membolehkan kalau tidur ngorok sampai mimpi kemana-mana itu batal, anda batal itu ya. Tapi selama ini beberapa referensi yang saya baca itu batal karena hilangnya akal. Kan ini orang-orang hitam itu masalah. Iya. Timur Tengah. Ya mungkin itu tafsir jalan lain mungkin. Iya, jadi hilangnya akal. Karena orang Timur Tengah kan tidur Ya. ngorok, lalu bangun sholat ya tanpa pergi wudhu gitu. Nah itulah makanya mungkin ada jalan. Itu dia nyenyak sekali itu orang. Ya, zawalul akli bil junun, dengan gila tadi ya, dengan tidur, dengan apa namanya tadi mopok nih ke ayam. Nah, itu juga dengan mabuk. Ini kan bisa juga menghilangkan akal. Apalagi mabuknya sengaja itu. Apalagi mabuknya sengaja. Hah? Jam 11. Iya. Atau satu aja ini kita baca ya. Ya. Jadi silakan mungkin terkait dengan ya ini fikih lah perbuatan kita sehari-hari tentang fikih. Tentang fikih itu kajian kita fikih sudah dulu fokus kalau gitu. Fikih. Nah, nggih, Allah. Najis atau maafan itu bisa najis atau maafan. Najis atau maafan ya. Jadi najis yang dimaafkan salah satunya adalah misalkan napi niki kain belincak niki harus sakering cas langsung lagu amon kain belincak kering cet totolin mau kolet lah awak bermasalah ya, seperti zubat lalat ya, bangkainya lalat kalau dibelah kan dia tidak memiliki darah yang mengalir, itu dimaafkan bangkainya. Seandainya kita bawa sholat itu ya, tidak masalah. Atau zorkut tuyur, tai burung merpati terlalu banyak, misalkan merantan di Madinah atau di Mekah, lah tahu lampak sirun tai nanu niki kan, tai dare niki. Mau teman yang dah batur sanu dengan isi nimba-nimpan ya dengan beng dengan lalu ini berdagang dengan jadi berdagang jadi sahur-sahur. Nah ini kan kalau orang tidak bisa menghindar dari itu namanya sudah umul balwa, dimaafkan itu ya, dimaafkan najisnya itu ya. Atau misal nyamuk satri ojok kupin misal. Jadi nama utama karin ketama emalikan karena salah satu sayapnya itu ada racunnya, ada obatnya kata Rasulullah. Jelas kemalik nanti. Itu dimakfut juga najis. Minum langsung berangkat. Itu salah satu najis yang dimaafkan. Atau air hujan yang rame, yang banyak di pinggir jalan. Hujan lebat kan misal. Tulik di masjid. Cus suni motor pakat kereng. Ndik niki najis. Iya. Darah nyamuk niki kan pedas. Iya. Genjah pendek kah? Kemben.
Nggih. Onden bata. Sengan dia termasuk ngentut, dia termasuk naik, dia termasuk menyentuh perempuan, tidak termasuk tidur. Dan arak baru kan sakena genjah tai, genjah tenek. Hah? Tidak ada masalah. Tidak batal wudhunya kalau menginjak kencing. Oh najis, tapi tidak membatalkan wudhu. Tinggal dibasuh baru kemudian sholat atau yang lain. Ya, air kencingnya itu ya kecuali anak laki-laki. Anak laki-laki yang dia hanya meminum air susu ibunya saja. Ndek najis lamun niki. Lamun mau kakan selain ja bermasalah. Lamun ai penek kanak nina jan je najis le manawa. Ya kembek niki mulen ieu dan dijelasan. Den de merotes niki. Terima baik. Jadi namun dengan nina niki ya tetap najis anu teh. Nah peran teh. Ya, kalau laki-laki dia najis mukhafafa kan nanti tinggal diambilkan air saja percikan ces selesai. Lamun dengan nina jan popo sangnya pelingan jaga mumpene ya ini yang dimafuk baru nggih baji nggih. Nah itu yang dimafuk, yang dikasih tolerir, diringankan. Misal baru hujan turun penuh air bakat kereng dimafuk. Nah, lamun tengulu niki kebuka aurat sah pegawaian. Lagu pegawaian niki sate kanggo kan? Ya, kan masih ya. Iya, selama dia berwudu tidak sambil megang kemaluannya. Enggak ada masalah. Lagu kan adab ngulun deh iya. Malahan harus wudu menutup aurat, menghadap kiblat. Niki kan? Enggak. Enggak. Angka kan iya. Nah jadi ini mestinya menutup aurat, tapi wudhunya ya sah kan, karena syarat sahnya wudhu kan tadi sudah basuh yang syaratnya kan selesai. Tapi ada cara teniki. Yang pun tuluan kadang tokol, kan mantan Islamic Center atau masjid toleh bengkel misal. Lagi ini nara dengan deket tahun laun. Ya tentu lo songkot. Ya tentu lo songkot. Tentu. Pakai tentu lo songkot. Nah, sorban tolo. Nah itu yang amat tokol langsung kan ngengat. Oh balik santau tetungan tokol balik. Yaran ngan deket tahun. Jadi sebenar nih ke tetolo adek tetok tokol cari tengu. Nah. Mungkin ya tentu lo jilbab deh. Angka kata tokol kan? Oke. Ntar lo dia tentu lo kelabang milih bejuluk kerupuk lo kan? Ya kembali? Ya jadi ya ini yang penting itu ya. Maaf, kadang itu penuh masih dengan lor diet karena model bajunya niki nih. Model baju kan dembotaek. Ibu-ibu niki penuh. Dembotaek niki entah tadi, dembotaek Jakarta. Enggak wendam bisu. Ya, jilbab ndek buka. Muntaikan Jakarta kan? Cus ini. Itu doang. Ndek kena. Padahal kan yang wajib dibasuh ketika berwudu itu adalah semua wajah. Mulai wajah batasannya mana? Baina manabiti sya'ri ra'si. Mulai tempat tumbuhnya rambut kepala. Goliban biasanya. Kembing kalau biasanya saya ngarah seluar biasa. Butak misal. Ya kan waktu entan. Seberapa kena itu wudu au. Mbe entan salain no, entan. Mulai tempat rambutnya baina manabiti sya'ri ra'si ya. Sini biasanya sampai di belakang putih di sini
Ini di belakang telinga niki. Sampai niki. Ya, 2 tulang niki. Nggih, lawan niki jilbab tendem buka niki. Mbin dan ya kena. Kali nggak kena limurin kentok tetolang sa nonjol niki le julung kentok tu nanti bakar. Kan ya aja-ajaan tan sembayang dari niki. Sangat sendiri jelas. Iya, terus iman dan den tekan niki yang tak bisa. Den sampai siku. Iya, den buka siku. Ini kan den sampai niki. Niki entah. Padahal ini pun menjadi wajib karena dia berdekatan dengan yang wajib. Apa kata ulama? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna sebuah kewajiban itu kecuali apa yang berdekatan dengan dia itu harus diwajibkan juga. Nike. Iman dan tembakat, muan dan tembakat, naik temun koeh hentan. Saya nggak celana saketat nih ke kadur sembahyang. Nah ini perlu menjadi pemikiran tiap limit nih. Oke, sa bekelampan lampak lah langan. Ya. Nah jadi berbentan tengulu niki. Berbentan, pikir biane berbentan deh. Linggih soal niki. Ibu-ibu sapenok niki ampura. Ini sini ibu-ibu yang banyak niki. Coba ada boleh tahu penyantian niki. Kadang ngantri dengan mulu kan. Coba ada serius inten. Apakah memang ya ketahuan terus di amalan ataukah dia wah lempek ngaji marantan maraniki? Itu dia. Salah-salah. Padahal kita ini punya aturan cara tengulu, ayat kadun tengulu, kemudian cara tengulu, tahu sang anjang sembayang, andang kesembayang, cara kesembayang, ya, arak cara nyembah, ya ilmu terpikir nih. Ya ruku niki amun di dalam fikih cara sembahyang ruku niki kan ada tegal niki jengku niki lurus seperti satu papan. Aden milu kebanyakan salah niki. Aden teruku marah satu papan lurus. Sujud marah satu papan lurus. Dendek bongkok agak lurusan juluan seperti itu. Ya dengan lau mata main sin tegal. Betis sin tegal lau kan bawa gatit ya. Ya badak solah-solah. Amun dah badak solah-solah lah kan dek lagu amun badak lain kan badak lu tersinggung dengan. Ya, cara berbadak sa penting mangkir. Ande berbadak le dengan penuh berbadak silin. Coba terlalu ngupin kan sekali. Assalamualaikum. Apalagi ustaz berbadak lo kan. Sang lah tumben gatyang kayu menit ngeduk ngupi niki unen delawan. Nak selesai kopi jaja ku ras bisugul. Anin arah ke badak niki makin. Cara sembahyang sama ni siapa? Sulah syukur. Kuning kan aran den terpelilak dengar. Nanti amun langsung ngomong ni. Lah be jatuh mengaji sido ni kan. Ustaz tuan guru baik dan dua barak kemarin mentia ni lah kan. Ada di sana maraneke. Jadi perlu dakwah dengan baik. Maka apa firman Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu firman Allah. Ajaklah orang itu dengan hikmah. Dengan cara baik ya. Mau'izatil hasanah. Peringatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dia diskusi. Namun dia milih debat secara sehat, dialog apalah haran tu. Dengan cara baik. Agar kemudian kita bisa mencapai tujuan sasaran dakwah niki. Kan kita ingin agar dia berubah kan? Lagu lamun cara tengubah niki dia kena goyo sa berubah.
Arwan milih ngelawang. Malah saling ubah. Selingkuh apa? Iya, ini doang meraniki. Jadi caranya, tempatnya, waktunya. Itu ya. Kecuali kalau kita mengasih tahu orang, misal getak lenain harus waktu nikah. Atau ya bolong napiaran teh kain lada nikah. Nain. Atau ya kurang rakaat atau napi kan banyak berjamaah kan tegur langsung di dalam imam kan, subhanallah, bener kan? Amun ini tepuk iman, sakanan joka kirim. Itu yang langsung. Namun salainan niki misal mungkin ada ustadz kiai penghulu yang lebih berwenang, mungkin bisa diserahkan ke situ. Jadi metode dakwahnya, nggih? Metode. Jadi arang kadang-kadang sesuatu saat kesampaian niki ya perlu cari niki. Dan semua sesuatu baik kan punya bla 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 ini kan urun jadi niki kan niki. Nggih? Perlu debara masa timanun den apa desa semayang sah. Nah, cuman ada yang sesuai sunnah. Sunnah nggih? Niki sedih Ustaz. Nggih. Kadang-kadang datang kalangan Bali tiba-tiba langsung azan tanpa wudu. Niki hukumnya makruh tapi tidak makruh hukumnya. Iya. Jadi yang disunahkan memang itu adalah berwudu. Ya. Jadi di nara masalah sebenarnya langsung azan masih dalam kondisi tidak punya wudu. Tapi yang dianjurkan itu adalah suci. Dan yang azan itu hukumnya makruh. Iya, bisa makruh itu. Okay. Kemudian yang azan itu harus orang adil, orang yang benar-benar baik, arah yang ngempoh dengan. Makanya ulama beda pendapat, dia lebih utama dengan ngebang atau jadi imam. Ada yang mengatakan lebih utama dengan ngebang. Iya, insyaallah. Iya. Ada yang mengatakan lebih utama jadi imam. Saking belik dengan, ada yang ngempoh dengan. Makanya dia harus adil, tidak pasek. Ya berdua syarat dengan tukang ngebang niki. Lau denit pas ketat lalu tanpa syarat dengan ngebang kan, batur milih ngebang lau. Nah, susah kemasih niki. Nih. Anda biasa tuh ngebang ini kan. Ya, sila harus adil, harus meni, harus nano, onen. Ada syarat-syaratnya itu. Jadi muazzin itu. Dan ini ditutup linggim. Nah, bagus. Onde nokol kolah nih ke akbar. Pendengarannya. Akbar. Iya. Masuk kol-kolah pakai mahmus. Iya. Nah, jadi memang sila napi pun saya tegawe niki harus keilmuan. Namun niki makmum muafik itu harus diikuti dari awal imam dia. Muafik itu harus ikut bersamaan dengan imam. Amu hatalat niki wanden makmum muafik wan wa masbuk niki. Harus sholat niki Nggih, sila. sholat berjamaah. Nggih. Sekarang suaranya makmum ini pada besar sekali. Makmum yang lainnya boleh atau enggak suaranya besar sekali. Iya. Iya, dalam mazhab ya, mazhab Syafi'iyah bahwa memang itu adalah syaratnya dia orang yang sholat itu ayyasmi'a sautahu binafsih aden sabau dengan suara demesa. Lagu itu susah lau namun agak kurang penengah lau kan. Pelik lah. Ya semai-mai lah niki. Memang karena dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya harus mendengar bacaan Fatihah itu rukun niki enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena disebut dengan suara itu ya harus muni. Dalam Fatihah, dalam matan jurmiyah, bayang mau ngaji kan jelas. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Apa yang disebut dengan lafaz? Lafaz itu adalah as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyati. Niki bahasa matan jurmiyah. Suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijai. Ya, mun dek suara ndek muni jar. Ndek no kalam jare.
Harus muni. Bismillah. Dia muni jadi enggak? Kena Allahu Akbar ndek, yang kena Sami Allah ndek, yang kena Bismillah ndek, cep ndek. Ini. Iya. Niki nggih, Bu. Ya, jadi dia nara masalah bacin cuman ya semai-mai. Cukup dengar diri sendiri. Ya cukup dengar diri sendiri sambil nyimak. Dia berlebihan niki. Masalah yang ditanyakan ini dia terganggu. Ya itu biang harus toleransi lah di situ. Ya, toleransi. Dia tahu tak sanu niki. Misal saya sekending kadu saya menon ya toleransi lah. Hah? Dikira muncul. Yang ini sesampingan ini celepotan bacaan. Karena aja lain pendengahan. Oh ini sepas pelik lalu unin nasinya. Alhamdulillah. Iya saja bang. Kan biasa enggak? Alhamdulillah. Ya arak doang kadang-kadang. Iya. Ini Iya. udah musuh diri ganggu lagu dengar terganggu. Ya semai-mai jadi niki nggih. Sedang-sedang lah. Mai-mai. Nggih? Ini ya sama sedang-sedang ini. Cukup niki? Amin. Cukup sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأهلينا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam jamaah Nabi. Hah? Nggak usah sudah. Hah? Salam Nabi teh jamaah. Berbintan nggak usah sudah. Enggak usah. Jamaah itu sudah. Sudah. Gila. Enggak. Allah. Waalaikumsalam. Nah, ini.